Oke, sip. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini Agi akan membawakan tentang Interactive and Explainable Region Guided Radiology Report Generation. Ini berdasarkan interest-nya si Agi sendiri atau ada project yang berkaitan dengan ini, Gi? Well, ini aku coba berkecimpung ke domain yang spesifik sih. Ibuku kan memang aktif sebagai radiologis. Hmm. Jadi ya ini coba lihatlah dan ya ada feedbacknya at least sama ibu, sama orang yang expert di domainnya, sama menurutku ini cukup menarik sih dari segi vision language model. Soalnya uh, ini bawa sesuatu yang unik juga ya untuk explainability sama report generation dari gambar radiologi. Ya, nanti kita lihat. Ya, oke. Kita lihat nanti hasilnya gimana dan tekniknya gimana. Oke, the floor is yours. Oke, ya selamat malam teman-teman. Ya, balik lagi saya Agi. Nah, mohon maaf, minggu lalu saya ada banyak rentetan acara, jadi tidak bisa membawakan yang minggu lalu, jadi saya bawa sekarang. Nah, pada malam ini saya akan membawakan sebuah uh, paper menarik, yaitu Interactive and Explainable Region Guided Radiology Report Generation. Ya, walaupun ini sebuah domain yang cukup spesifik ya, langsung ke ranah medical imaging, radiology report, tapi saya yakin solution yang dibawakan oleh author dalam paper ini tuh bisa di-apply secara universal di problem-problem yang serupa secara general ya. Nah, jadi kita langsung saja. Nah, kita langsung memasuki background-nya ya. Jadi sebelum masuk ke works-nya, ke solutions-nya, saya akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya problem yang mau di-tackle. Nah, ini kita mulai dari chest X-ray. Chest X-ray itu apa sih? Saya yakin teman-teman pasti ada familiar dikit dengan chest X-ray, apalagi kalau pernah ke rumah sakit ya. Nah, jadi chest radiography namanya, atau chest X-ray, itu medical imaging tipe examination medical imaging yang paling sering ya, yang paling sering ada di rumah sakit. Nah, ini tuh biasanya dipakai untuk identifikasi penyakit-penyakit yang ada di paru-paru ya, misalnya pneumonia, lung cancer, atau kardiomegali. Kardiomegali itu jantungnya besar kayak gitu. Nah, biasanya dalam chest X-ray itu dokter spesialis radiologi itu memeriksa sebuah area-area anatomikal ya di dalam gambar chest X-ray itu, dan setelah memeriksa dokter-dokter itu uh, menulis findings-nya, temuannya, antara normal ataupun abnormal uh, pada bagian-bagian anatomi itu dalam sebuah laporan tekstual ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada contohnya. Nah, jadi tasknya itu given an image. Jadi tasknya anggap aja secara manusia. Given an image, dokter spesialis radiologi membaca foto X-ray ini dan kemudian menulis report seperti ini ya. Saya reportnya terdiri dari dua, ada findings. Findings itu temuannya. Biasanya dokternya baca sambil nulis findingnya. Kemudian ada impression. Jadi impression itu anggapannya seperti kesimpulan kecil gitu ya, seperti simbolan kecil. Nah, jadi misalnya di sini lungs are clear laterally, bla bla bla. Nah, kalau ada kelainan biasanya dikasih tahu. Nah, misalnya di sini there has been interval swelling of pulmonary lung congestion. Ya, walaupun istilahnya cukup medical, tapi itu contohnya anomali, jadi di impression disimpulkan ya. Nah, ini disebutkan dokter lain gitu. Nah, tetapi dari dokter-dokter radiologi itu sendiri, terutama untuk chest X-ray, itu fotonya harian tuh banyak sekali ya. Jadi ibu saya sendiri sering bilang ke saya, apalagi kalau lagi jaga malam ya, baca foto chest X-ray yang cukup banyak volumenya ini, itu cukup time consuming. Apalagi kalau sambil menulis reportnya, dan tentunya ini juga difficult ya, karena ini mengandalkan ketajaman penglihatan kita. Apalagi gambarnya hapus, kadang kelainannya kecil-kecil gitu. Nah, jadi scientist-scientist di bidang computer vision, apalagi yang overlap dengan medical imaging, itu memformulasikan uh, suatu task, yaitu automatic radiology report generation ya, untuk membantu kerja radiologis. Nah, tapi dalam task itu terdapat beberapa challenge ya. Yang pertama adalah radiological report itu panjang. Nah,
selain panjang, tentunya reportnya itu harus koheren biar mudah dibaca oleh dokter lainnya. Nah, di sini dalam task mendevelop AI untuk melakukan ini, tentunya itu sebuah challenge ya, generate sesuatu yang long and coherent. Ya sekarang walaupun ada ChatGPT, dulu mungkin itu susah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu bahkan. Nah, reportnya ini consist of multiple sentences ya, di mana masing-masing sentence itu ngedescribe suatu area yang spesifik dalam anatomi dada. Nah, contohnya ini contoh real ya, ini contoh dari yang diberikan oleh ibu saya. Nah, contohnya ini ada gambar diri, ini ada baca-bacaan, di sini di highlight yaitu satu soft tissue-nya gimana, tulang-tulang gimana, kalau ada kelainan langsung dikasih tahu. Nah, ya, pakaian gimana, bla bla bla. Jadi ini findings-nya, tulis seperti itu. Kemudian tulis impressions-nya. Nah, seperti dia contohnya. Nah, ini tentunya untuk buat AI yang bisa generate seperti ini, itu cukup challenging ya. Nah, kemudian problem berikutnya yaitu solusi-solusi sebelumnya sudah ada, tetapi solusi-solusi sebelumnya itu seringkali report yang dihasilkan itu secara faktual incomplete. Artinya di gambar tersebut ada kelainan, tapi tidak ditangkap di dalam reportnya itu. Bahkan ada report yang dihasilkan itu inkonsisten ya. Artinya bagian lain sudah menunjukkan kelainan yang seharusnya berhubungan dengan bagian lain gitu, tapi malah dibilang enggak. Nah, contohnya kita lihat langsung di kanan. Nah, di sini di reference report ini yang dibuat dokter gunakan, di sini tidak ada left pleural effusion, tapi di generated reportnya ada left pleural effusion bahkan increase in size gitu. And is now moderate in size. Nah, kayak inconsistent seperti itu with respect of the rest of the report, nah itu salah satu problem yang dihadapi sebelumnya ya. Nah, tentunya author ini yakin bahwa problem ini juga dibesar-besarkan oleh metode-metode terdahulu yang menggunakan image level visual features ya. Jadi fitur yang diekstrak untuk report generation itu bukan dari specific region tapi dari whole image gitu ya. Jadi modelnya sendiri yang disuruh figure out untuk detect salient features-nya gitu. Nah, kemudian tentunya yang salah satu paling besar problem di medical imaging adalah lack of explainability ya. Jadi tentunya dalam medical imaging perlu ada transparansi dari keputusan ya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak itu maka resikonya besar ya. Nah, jadi model-model sebelumnya itu biasanya visualisasi untuk explainability hanya bisa menghasilkan heat map ya. Nah, jadi contohnya kita lihat yang di kanan itu paper yang 2019. Nah, di sini heat map-nya itu sekedar dihubungkan dengan kata-kata ya, dengan words ya. Jadi kalau kita cari attention map-nya chest gitu, chest-nya bilang di sini gitu secara general. Cardiomegaly dibilang di sini gitu. Nah, tapi secara keseluruhan dari kata-kata tidak bisa. Jadi heat map per words gitu ya, attention map per words. Begitu juga dengan metode yang lebih baru ini tahun 2022 kalau tidak salah. Nah, di sini juga biasanya per words ya, cardiomegaly dilihatin semacam grade cam-nya gitu ya. Nah, tapi ya di sini ada peningkatan, cuman ya masih per words ya, bukan bisa dipertanggungjawabkan per findings-nya gitu. Nah, kemudian problem selanjutnya adalah lack of interactivity and adaptability ya. Jadi dokter radiologis kan kadang-kadang ingin meneliti lebih detail lagi bagian ini gitu. Alangkah baiknya kalau dokter radiologi itu bisa comment AI-nya untuk I want to select this region and please describe that region gitu. Nah, metode-metode sebelumnya belum bisa karena ya metode sebelumnya take-nya wall image gitu. Nah, di sini dengan ini tentunya author dalam paper ini mau solve hal-hal tersebut ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, untuk menjembatani pengetahuan teman-teman dengan ini, tentunya ada beberapa hal yang sangat related dengan problem ini ya. Yang pertama adalah image captioning ya. Teman-teman tentunya sudah familiar deh dengan image captioning. Nah, tapi terdapat beberapa perbedaan dengan image caption seperti biasa ya. Yang pertama, tadi sudah dibilang, radiological report itu biasanya much longer and more diverse ya, dengan caption-caption biasanya.
Kemudian di radiological report generation ini juga harus nge-describe multiple anatomical regions ya. Regions ini distinct gitu. Jadi harus di-describe secara distinct setiap regionnya itu seperti contoh report yang tadi. Kemudian tentunya ada data bias yang sangat besar dan cenderung terhadap normal images dan normal reports. Kita tahu ya data itu kalau dalam chest X-ray ini pemeriksaannya bukan untuk orang sakit aja ya, tapi kalau buat visa tuh harus chest X-ray kan. Nah, artinya banyak sekali data normal gitu. Data yang abnormalnya tenggelam, sangat imbalance ya. Nah, itu salah satu uh, challenges yang membedakan radiological report generation dengan image captioning. Kemudian yang lain ini juga related ke image captioning yaitu dense image captioning. Bedanya apa? Di dense image captioning itu lokalisasi itu ada juga gitu. Jadi uh, regions itu yang objek yang terdapat dalam image itu harus bisa di-localize sama di-describe dalam suatu caption ya. Dan kemudian ketiga adalah controllable image captioning ya, di mana kita bisa menentukan apa sih yang mau di-caption dari external control signal ya. Misalnya kita mau specify bounding box di sini gitu. Nah, itu adalah contoh controllable image captioning ya. Nah, di sini kita langsung masuk solusi yang ditawarkan Oton, yaitu Region Guided Radiology Report Generation, atau singkatnya RGRG ya. Nah, kita lihat secara high level dulu ya. Nah, secara high level, Oton itu memformulasikan sebuah strategi, yaitu divide and conquer ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, solusi-solusi sebelumnya itu, solusi-solusi sebelumnya itu dia membuat biological report dengan menganalisa seluruh image dan harus menghasilkan complete and consistent report ya. Tentunya itu task yang anggapannya cukup berat di learn oleh model karena harus learn regions-nya, harus learn abnormalities-nya dan lain-lain ya. Nah, Outong ini menggunakan divide and conquer strategi untuk memecah tasknya jadi a series of simple task ya. Jadi dari keseluruhan gambar, sekarang tasknya dibuat ke masing-masing region saja. Jadi masing-masing regions ini bisa diisolasi, bisa mandiri satu sama lain untuk dibuat captionnya gitu. Jadi tidak harus generate dari seluruh gambar, tapi generate dari masing-masing region. Nah, kemudian dari strateginya ini bisa di-split jadi tiga approach ya, tiga pendekatan. Yang pertama adalah anatomy based sentence generation ya. Di sini generationnya itu per region, benar-benar per region ya. Jadi kalau ada 29 region, maka ada 29 sentence gitu misalnya. Kemudian ada selection based sentence generation ya. Di sini tentunya berkaitan dengan interactability, yaitu bisa menentukan sendiri region of interest-nya yang kita mau generate caption-nya. Kemudian tentunya yang terakhir yaitu full radiology report generation, di mana dari anatomical region yang diselect itu kita mau sebuah laporan overall-nya seperti itu. Nah, jadi strategi ini sebenarnya mengikuti cara kerja dokter spesialis radiologi ya. Biasanya dokter radiologis itu pertama identify dulu regions-regions dalam X-ray image ya. Jadi dilihat paru-paru kiri, paru-paru kanan, tenggorokan, jantung. Nah, itu kan distinct anatomical regions. Ya. Nah, untuk setiap anatomical regions itu, dokter radiologi itu memeriksa dan membuat decision. Apakah region itu perlu di-describe dalam final reportnya dan tentunya tidak uh, dan tentunya apakah region itu memiliki abnormality atau enggak sih. Kalau tidak abnormal mungkin tidak ditaruh di report atau mungkin iya gitu. Jadi itu influence the format. Jadi apakah itu abnormal atau tidak itu influence apakah region perlu discuss dalam final report. Kemudian akhirnya dari findings individual region itu perlu dibuat suatu findings ya, impression, yaitu kesimpulan akhirnya. Nah, jadi kita masuk ke solusinya. Jadi di sini untuk identify distinct anatomical regions, auto menggunakan object detection ya. Jadi biasanya kita pakai object detection kan benar-benar untuk identify specific objects dalam suatu image ya. Nah, di sini bisa dibuat anatomical regions itu bisa kita anggap sebagai objek gitu. Jadi dengan object detection kita bisa identify uh,
anatomical unique anatomical regions-nya ya. Nah, dari sini juga bisa dihasilkan visual features, bisa diekstrak localized visual feature-nya ya dari masing-masing regions. Jadi secara high level, pertama-tama ada sebuah object detector ya, yang identify visual regions-nya, kemudian melakukan feature extraction dari tiap-tiap region-nya ini ya. Nah, totalnya dalam paper author-nya ini, mereka menggunakan 29 distinct anatomical regions of the chest ya. Nah, itu tahap yang pertama. Nah, objek detektor menghasilkan 29 region visual features. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengikuti cara kerja dokter radiologis lain, itu kita melalui region selection module ya. Disinilah mensimulasikan putusan dokter, apakah ini perlu dimasukkan ke panel report atau tidak. Seperti itu. Jadi ini sederhananya cuma binary classifier aja ya. Dari 29 region ini dilihat, nah ini worth it dimasukin ke final report atau tidak. Nah, misalnya di sini contohnya ada 4 yang cukup worth it dimasukkan ke final report gitu. Nah, jadi di sini saksinya deteksi 4 saja ya yang di part itu. Nah, kemudian pada saat training, RG-RG ini juga menggunakan supervision, yaitu abnormality classification ya. Nah, di sini abnormality classification ini gunanya untuk tugasnya untuk prediksi apakah region masing-masing 29 region ini normal atau normal gitu. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk encourage objek detektornya untuk nge-encode fitur abnormality yang lebih kuat ya, karena kita sudah uh, lihat tadi bahwa kasus normalnya jauh lebih banyak dari kasus abnormal ya. Jadi kita perlu feature abnormal yang lebih strong yang bisa di-encode oleh modelnya. Jadi supervision ini bisa membantu dalam hal itu. Nah, kemudian tahap yang paling terakhir yaitu sentence generation-nya. Nah, sentence generation ini dilakukan oleh decoder, ya, di mana decoder ini adalah sebuah transformer-based language model. Nah, tentunya ngetrain language model itu berat ya. Jadi di sini autornya itu tidak fokus ngelatih language modelnya secara keseluruhan, tapi menggunakan off-the-shelf language model yang sudah diberi train di medical abstract. Jadi sudah ada domain expertise-nya lah gitu, language modelnya. Ya, tentunya language model ini akan bertugas untuk generate sentence untuk setiap regionnya ya. Jadi dari part ini misalnya dipas ke language modelnya, jadi ada 4 distinct sentences from each region ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya pada final step-nya yaitu membuat final report-nya ya. Nah, ini final report-nya itu hanya menggunakan post-processing step aja. Jadi, masing-masing regions itu udah ada synthesis-nya, itu tinggal digabungkan saja gitu. Nah, tentunya yang synthesis yang terlalu similar antara each other itu dihilangkan dalam post-processing step-nya. Ya, sederhana ya sebenarnya. Nah, kita masuk lebih detail lagi, kita mulai dari anatomy based sentence generation ya, atau singkat RGRG-ASG. Nah, di sini kita masuk melihat dari segi object detector dan region extraction-nya ya. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Faster RCMN ya, itu salah satu model object detection yang cukup populer beberapa tahun lalu dan mungkin masih cukup populer juga sekarang ya, walaupun udah banyak diganti sama single stage object detector yang lainnya. Nah, tapi di sini di Faster RCNN itu sangat berguna dalam problem ini karena Faster RCNN itu memiliki region proposal network ya, di mana region proposal network ini uh, memprediksi atau mengenerate objek proposal ya, ya kasarannya itu sebuah bounding box ya. Nah, jadi dari objek proposal ini itu akan dipas ke ROI pooling layers ya. Nah, di ROI pooling layers ini intinya akan di-encode menjadi backbone feature maps ya. Nah, dari backbone feature map ini baru diklasifikasi dia itu objeknya apa sih? Dia itu uh, left lung, right lung, atau bahkan background class ya, yang overview high levelnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang KinEye bisa lihat Faster CNN digunakan karena bisa 2 step ini ya, step 1 dan step 2. Kita kan tadi lihat kalau
radiologis tuh perlu interactivity untuk memilih sendiri. Nah, step satu ini bisa diganti ya. Radiologis tuh bisa buat bisa tentukan ROI-nya sendiri atau bounding box-nya sendiri. Jadi itu bisa langsung ke tahap dua. Makanya start CNN digunakan oleh author gitu. Nah, kemudian untuk mengekstrak feature dari masing-masing region ini, ada terdapat beberapa step ya. Step pertama yaitu untuk menentukan top object proposal untuk setiap region kelas ya. Jadi intinya top object proposal ini uh, adalah region di mana uh, nilai kelas ini punya probabilitas tertinggi dari proposal yang sama. Jadi misalnya kalau ada ya simpelnya ada bounding box di sini gitu, dia harus misalnya kalau saya mau uh, left lung gitu misalnya, nah dia harus nomor satu left lungnya gitu, top one hasil prediksi ya. Top one itu adalah left lung gitu. Dan kemudian uh, region itu juga harus mempunyai highest score dibanding proposal-proposal lainnya ya. Jadi kalau dia left lung, kalau dia top one di proposal dia sendiri, dia harus juga top one dari semua proposal gitu. Left lung kan nggak mungkin dua, dan balik lagi ini kan setiap beda kayak object detection biasa, di mana mungkin objek yang sama tuh bisa multiple. Misalnya di dalam gambar ada banyak manusia, banyak objek manusia. Di sini tuh hanya ada satu left lung ya. Left lung itu tidak ada dua gitu. Makanya ada dua kriteria ini gitu. Jadi dia harus top one dalam proposal sendiri dan dari semua proposal gitu. Kalau nggak ada ya kita buang seperti itu. Nah, kemudian cara kita obtain region visual feature-nya gimana? Nah, balik sebelum uh, balik ke step 2 ya, ke awal step 2 sebenarnya. Nah, jadi kan ada feature map ROI pooling layer-nya ya. Yaitu karena kan feature map-nya 29 karena ada 29 region kali 2048 itu ya jumlah features-nya, jumlah channel-nya dan height weight ya. Nah, ini ambil. Nah, kemudian simple saja tinggal di 2D average pooling ya. Jadi HNW ini di average pooling dari dimensi HNW, height and weight-nya. Kemudian kita reduce dimensionnya dari 2048 jadi 1024 dengan linear transformation ya, atau pakai linear layer saja gitu. Nah, kita sudah dapat deh visual feature untuk region ya, 29 region kali 1024 features. Nah, kemudian dari 29 region features ini, masukkan ke region selection ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, di sini tuh dipilih apakah dia worth it untuk masuk final report atau tidak. Nah, kemudian ada abnormality ya, tutup pada seperti ini, seperti itu. Jadi kemudian masuklah yang dipilih masuk ke dalam language modelnya ya. Nah, di sini language modelnya auto menggunakan GPT-2 ya. GPT-2 itu sebenarnya cukup simpel modelnya. Nah, GPT-2-nya ini yang dipilih itu off the shelf ya, yang sudah di fine tune di abstraknya PubMed ya. PubMed itu sebuah jurnal medical ya, jadi punya domain expertise-nya lah di sana language modelnya. Nah, di regular GPT-2, self-attention-nya, GPT-2 itu kan pure decoder only transformer ya. Nah, jadi di regular GPT-2, self-attention itu bisa diformulate seperti ini, simpelnya ya. Jadi, ya cuma self-attention, jadi ya rumus self-attention biasa ya. Nah, nah, tapi untuk incorporate region features-nya itu, di sini author menggunakan pseudo self-attention ya untuk mengattend visual region features-nya ke uh, ke token-token yang lain gitu. Nah, caranya bagaimana? Kalau teman-teman lihat formulanya di sini autornya menambahkan ini ya. Jadi di sini ada X ya. Nah, X ini represent region visual feature. Nah, X-nya itu di sini ya, kalau lihat dari overview-nya. X ini represent region visual feature-nya. Nah, ini dilakukan buat attention map dengan cara dot product aja ya, antara token embeddings-nya dengan region feature-nya. Kemudian ditambahkan juga parameter UK dan UV ya, which is parameter untuk key and value projection khusus untuk visual features-nya ya, seperti itu.
Nah, jadi dari sini kita bisa uh, bisa integrate features each anatomical visual region terhadap token-token untuk prediksi next word prediction ya, atau auto regressive generation. Nah, kita masuk sekarang ke, nah sebenarnya itu aja sih untuk yang RGRG, RSG. Nah, untuk RGRG selection based sentence generation itu sebenarnya sama aja. Nah, tapi di sini radiologisnya yang draw bounding box manual ya. Jadi tahapan region proposal network itu diganti dengan input manual dari radiologisnya ya. Kemudian kalau sudah itu ya tahapannya sama kayak di RGRG, ASG ya. Nah, untuk di full radiology report generation, ini dilakukan setelah RG-RG ASG sama RG-RG SSG itu sudah dilakukan ya. Jadi sudah ada sentences, sudah ada findings per anatomical regions. Nah, ini tinggal buat final reportnya. Nah, cara buat final reportnya di sini auto simpel saja, tinggal di concatenate ya sentences-sentensesnya itu. Nah, tentunya ini mungkin saja ada duplicate karena bisa aja dia patologi atau kelainan itu bisa span multiple regions ya. Misalnya kalau tuberculosis atau COVID itu kan bisa span across left and right lung gitu, atau enggak ya daerah left lung itu mungkin bisa ada kelainan-kelainan masuk dari bagian lainnya yang kebetulan masuk ke daerah itu bisa menyebabkan duplicate. Nah, atau enggak ya sama-sama no findings itu kan, no findingsnya kan banyak banget gitu. Nah, untuk remove duplicate itu simpelnya mereka memakai BERT aja sih. Nah, ini BERT score intinya cuman dilihat aja sih similarity antar sentence itu. Kalau similarity-nya tinggi, di remove salah satunya gitu. Nah, yang di sini yang di remove tuh shorter sentence-nya ya, karena menurut author-nya itu longer sentence itu punya informasi yang lebih clinically relevan gitu. Contohnya di sini ya, yang lebih panjang nih biasanya dia description-nya lebih detail gitu. Tapi ya bisa jadi ada hallucination ya sebenarnya. Tapi menurut otaknya itu lebih relevan secara klinis. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara otak train RGRD ini? Untuk ngetrainnya di sini metodenya ada 3 steps ya. Yang pertama stepnya adalah untuk ngetrain objek detektornya. Nah, kenapa perlu ngetrain objek detektornya? Karena di sini karena objek detektornya itu nggak ada yang off the shelf untuk deteksi masing-masing anatomical region ya. Apalagi sesuai dengan dataset. Nah, nanti kenapa 29 region itu dijelaskan dalam bentuk datasetnya. Nah, jadi pertama objek detektornya itu dilatih untuk detect 29 anatomical region itu ya. Dan tentunya saya tekankan lagi, ini unik kasus ya, karena objek detection itu objeknya biasanya ada multiple, bisa lebih dari satu. Di sini objeknya hanya ada satu. Makanya perlu dilakukan top region proposal filtering tadi itu. Nah, kemudian uh, training stage 2 adalah untuk mengetrain objek detektor barengan dengan region selection module and abnormality classification module ya. Nah, di sini objek detektornya sudah kompeten mendeteksi masing-masing anatomical region. Di sini kita libatkan juga region selection module untuk nekenin apa yang abnormal, apa yang tidak, dan kemudian ada abnormality classification module untuk lebih mantepin feature-feature yang abnormal ya, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tahap terakhir adalah train full modelnya end-to-L, end-to-end. Nah, di sini parameternya semua di train ya. Nah, ada sebuah catatan di language modelnya untuk ngetrain semua parameter itu kan berat. Nah, jadi di sini Outnya itu hanya ngetrain 2 tipe parameter saja ya, yaitu UK dan V, yaitu projection parameter untuk key dan value-nya, yang untuk visual feature-nya ya. Jadi kalau di rumus tadi itu cuma UK dan UV saja yang dilatih, yang lain itu di freeze parameternya. Nah, kemudian untuk melatih language modelnya, itu kan perlu selection anatomical feature yang relevan ya. Nah, di sini itu uh, diasumsikan oleh author yang diselect itu uh, sudah relevan dengan reference reportnya ya. Jadi walaupun region selection modulnya itu masukin sesuatu yang nggak penting itu, tapi nanti pas training pada saat training language modelnya itu di exclude yang nggak penting itu nanti.
abnormality classification-nya, dan kemudian ada language modeling loss-nya ya. Nah, di sini autornya menerapkan weighting ya untuk masing-masing loss gitu. Nah, dari eksperimen mereka ya yang paling yang paling bagus tuh angkanya seperti ini gitu. Nah, untuk training setup-nya ini cukup menarik teman-teman karena mereka hanya training di single NVIDIA A40 ya. Nah, A40 ini kalau nggak salah dia 48 giga VRAM-nya gitu. Nah, jadi di sini ada kan tadi ada 3 stage training ya. Stage yang pertama cuma pakai 16 batch size selama 6 epoch. Second stage-nya ada 16 batch size juga 9 epoch. Yang third stage-nya banyak yang dilatih itu hanya menggunakan 2 batch size ya, tapi menggunakan gradient accumulation untuk mensimulasikan batch size 64 ya. Ini hanya dilakukan sama 2 epoch aja ya, karena parameternya sebenarnya udah pada dilatih semua ya, cuman untuk ngetun parameter projection di language modelnya gitu. Nah, untuk training time resources-nya, ini ya relatively cheap ya, karena trainingnya ini hanya menggunakan 1 GPU, dia cuma untuk about 45 hours ya, kurang dari 2 hari, dan VRAM itu paling tinggi kata Outnya cuma 48 giga ya, jadi teman-teman yang punya A6000 atau A40 atau 2090 itu feasible lah metodenya ini sepertinya gitu. Ya, nggak perlu yang selevel A100 lah kayak visual language model yang lain gitu. Nah, untuk dataset yang digunakan oleh Outlooknya itu mainly bukan mainly sih, hanya menggunakan Chess Image Genome V100 ya untuk training dan tesnya. Jadi ya ini ada base dari dataset ini sebenarnya. Nah, jadi di datasetnya ini intinya setiap sampel itu ada one frontal chest X-ray image dan kemudian ada bounding box coordinate untuk setiap anatomical regions. Nah, di datasetnya ini mereka sudah fix menentukan 29 anatomical regions ya. Makanya metode autonya juga menghasilkan 29 anatomical regions ya. Nah, kemudian ada juga sentence yang describe its rich region ya, jadi findings-nya gitu. Nah, jadi dari datasetnya itu split-nya seperti ini, totalnya untuk training kira-kira ada 166.000 ya, tapi sebenarnya outnya ada filtering lagi sih, karena ada findings yang kosong gitu. Nah, itu di filter-filter lagi, angkanya saya lupa exactnya berapa, tapi intinya datanya seperti ini. Nah, untuk processing-nya, singkatnya, image itu di-resize menjadi 512 kali 512, karena ingat, radiological report generation ini, gambar-gambar chest X-ray-nya itu kadang cukup fine ya detailnya, jadi perlu resolusi yang cukup tinggi juga, gitu. Nah, tentunya aspek rasio nggak boleh diubah ya, jadi harus di padding kalau misalnya aspek rasionya nggak one by one gitu. Nah, kita lihat evaluation dan results-nya dari metode ini. Nah, kita lihat secara kualitatif dulu ya, karena ini lebih menarik. Nah, kita lihat kualitatif result-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat dari 29 anatomical regions itu hanya 3 yang dipilih ya oleh region selection modulnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat perbandingannya antara generated sentences for each region dan referensinya yang dibuat human ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya mungkin ada beberapa perbedaannya. Kalau di sini kita lihat sama-sama ada pneumonia ya, tapi mungkin yang reference lebih detail gitu. Nah, tapi ini fix ya, kadang ada yang lebih detail di generated kadang nggak. Tapi ya secara kalau dari feedbacknya ibu saya yang merupakan dokter spesialis radiologi, eh, cukup bagus sih hasil kualitatifnya. Cuman mungkin perlu dicek 2 kali katanya ibu ya. Tapi cukup membantu untuk preliminary checking saja gitu. Nah, kualitatif resultnya ini yang lain kata-kata juga ya. Nah, yang di sini anatomy base ya. Jadi kita lihat masing-masing gen aja. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri teman-teman, ya ini juga anatomical results ya, jadi masih individually lihat reportnya. Nah, di sini baru kita record secara keseluruhan. Nah, di sini kebetulan anatomical reportnya banyak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bandingkan ya full reportnya antara yang disebut oleh Angji modelnya dan dari dokternya. Dan kita bisa lihat kelebihan metodenya ini adalah
setiap sentence itu bisa di ground terhadap lokasi di gambarnya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan setiap words hanya masing-masing words yang bisa di ground ke gambarnya. Lungs ya baru attention map langsnya aja. Tapi ini lung clear ya langsung di ground ke area lungnya itu. Nah, seperti ini ya lebih enak. Dan ini juga interpretable ya reportnya jadinya. Jadi masing-masing setiap bagian dari reportnya itu bisa dikaitkan dengan bagian spesifik, bukan setiap word, bukan uh, single words ya, tapi sebuah sentence bisa dikaitkan gitu. Makanya ini interpretability cukup baik ya. Nah, dan yang ketiga ini adalah yang selection based report generation ya, di mana radiologisnya yang nge-select sendiri. Nah, tentunya di sini dicoba ya antara diselect disengaja nih dijauh-jauhin sama controlnya gitu. Jadi apakah dia berubah atau enggak gitu. Misalnya kalau di ground kan di sini untuk penurunan. Nah, ini misalnya iseng diselekin di sini. Nah, penghuni itu biar di sini kayak putih kayak gitu. Nah, ketika kalau jauh, dia selectnya bagian nomor 2, jelas upper lungs unclear, karena yang diselectnya yang bagian lung yang clear ya. Ya, artinya bisa interactable seperti itu. Kalau dokter radiologisnya mau spesifik di daerah sini, ya bisa di select manual oleh dokter radiologisnya. Hence, interactability-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk evaluation secara kuantitatif itu menggunakan natural language generation matrix ya. Nah, singkatnya masing-masing matrix itu ada BLEU itu seberapa similar sih antara sentence itu dari n-gramnya ya. Mungkin teman-teman ada yang udah belajar n-gram dulu di NLP, tapi ya itu bisa teman-teman find out sendiri. Nah, ada teori juga, itu mirip kayak BLEU, tapi dia itu juga take into account synonym, stemming, and word order ya. Jadi BLEU itu mungkin kadang sentence-nya exact dengan generated report, reference reportnya, tapi kadang-kadang nggak koheren gitu. Tapi kalau tiap tuh dia tuh memperhatikan sinonim, stemming, sama word ordernya ya. Kalau Rochelle nih, dia lihat longest matching sequence-nya ya. Jadi metrik ini fokus ke fluency dan coherence. Dan kemudian yang keempat adalah Cider D ya. Ini yang biasanya dipakai di image captioning ya. Jadi di sini pakai TF-IDF ya. Nah, dari TF-IDF nih, singkatnya frekuensi analisis ya, untuk lihat keywords-nya. Jadi, ngasih importance keywords yang mungkin less common, tapi signifikan. Misalnya, pleural effusion. Effusion itu muncul nggak di generated report-nya. Nah, kalau muncul itu dikasih skor yang tinggi gitu. Kalau nggak, ya itu skornya malah rendah gitu. Jadi yang lain nggak terlalu diperhatiin. Ya, atau di less prioritize gitu. Nah, kita lihat di sini dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. AMG ini cukup state of the art ya. Kalau kita lihat di beliaunya, ini 1, 2, 3, 4 itu terkait n-gramnya. Jadi beliau 1 1 gram, beliau 2 2 gram, dan seterusnya gitu ya. Artinya kalau bisa lebih panjang, artinya lebih banyak uh, uh, group of words yang dibandingkan itu di sini RG dan skornya lebih tinggi di Meteor juga lebih tinggi walaupun di Roche dia cukup kompetitif dengan lainnya tapi tentunya kita nggak bisa lupakan kemampuan interpretability dan interactivity metode ini ya. Kemudian ada metrik lagi yaitu clinical efficacy ya. Jadi kan perlu dikaji secara medis juga ya, secara clinical. Jadi CE ini yaitu untuk ya intinya metrik yang lebih cocok untuk describe apakah ini clinically relevan atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kalau dari clinical efficacy metrics untuk Anji ini cukup kompetitif juga dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau yang lain ini, nah ini untuk yang precision dan recall export ini dia mencapai state of the art ya. Untuk yang micro average precision recall dan F-long dia kompetitif ya, walaupun bukan yang paling tinggi gitu. Nah, ini clinical efficacy kalau kita lihat observationnya per anotopical regions ya, bisa kita lihat ya ya kalau dilihat sendiri cukup susah, cukup sulit kalau tidak ada referensinya, tapi ya cukup state of the art. Nah, tapi yang sini perlu diharap adalah fracture ya. Nah, di sini dalam dataset mimic CSR ini dalam chest
dalam dataset Insight-nya tadi itu tidak ada gambar fracture gitu. Jadi ketika di evaluate ke mimik Sierra, model nggak bisa detect fracture-nya jadinya nol. Nah ini salah satu limitation yang nanti akan di highlight ya dalam metode ini. Nah untuk sequence level ini menggunakan meteor metric ya karena lebih cocok. Untuk verify anatomy sensitive sentence-nya juga pakai AS ratio. Itu ngelihat seberapa align sih generated sentence dengan anatominya. Jadi jangan dong sentence-nya tentang apa region-nya tentang left lung, tapi yang di-describe malah heart-nya gitu, jantungnya. Kan nggak relevan. Nah itu AS ratio yang menunjukkan beberapa relevannya ya. Nah, tentunya di sentence level uh, sentence level generation ini yang lain-lain belum ada ya. Jadi uh, work-nya ini adalah katanya first work-nya sih yang ada saat ini gitu. Jadi belum ada baseline lainnya ya. Jadi makanya ini lebih fokus ke kualitatif analisis yang di awal tadi. Nah, selection base-nya ini juga karena ground truth-nya itu tidak terdefine secara eksak ya. Jadi di sini cuma melakukan semacam ablation study aja. Jadi di sini background tuh coba rigid itu digeser-geser kayak manusia kan seleknya kadang ya seleknya nggak kuat lah gitu. Seleknya dokternya seret gitu aja. Nah ini sih lihat kalau dari deviationnya atau variationnya dari ground truth-nya berapa sih impact ke meteor score-nya gitu. Nah, deviation ya tentunya makin makin deviate ya makin rendah gitu. Tapi di sini ya balik lagi kalau problemnya spesifik banget ya yaitu dia digeser ya bisa aja hasilnya berubah. Makanya ini tergantung skenario juga sih sebenarnya seperti itu. Nah, sebagai penutup saya mau menyampaikan remarks. Pertama remarks dari autornya ya. Jadi autornya menyampaikan beberapa limitasi walaupun secara metode sebenarnya simple ya. Karena divide and conquer strateginya tadi, tapi metodenya ini perlu supervision yang strong ya. Supervision strong itu maksudnya apa? Ya kayak tadi, datasetnya harus ada 29 anatomical region gitu. Jadi setiap datanya ya harus ada bounding box-nya kayak gitu. Setiap bounding box harus ada sentence-nya gitu. Itu artinya strong supervision ya, perlu banyak data kayak itu, perlu banyak label gitu. Nah, ini tentunya juga susah di generalize ya, karena ya spesifik banget untuk chest X-ray ya uh, chest X-ray aja, left lung aja, nggak bisa ditransfer ke kayak ya CT scan gitu misalnya. Nah itu nggak. Nah kemudian yang kedua adalah reference report di sini tuh. Nah jadi di mimik CFR dataset ini ada beberapa foto yang misalnya isi seperti surgical clips itu. Nah beberapa report kan ada yang ngelaporin di left lung itu atasnya ada surgical clips, nah kayak gitu. Nah itu kan tidak ada di label datasetnya, tapi di findings-nya ada. Nah yang kayak gitu tidak bisa di-describe karena tidak ada label location-nya atau region-nya ya. Nah kemudian yang terakhir adalah limitation-nya yang ter-identify hanya consider satu gambar saja in isolation. Padahal di dunia nyata, chest X-ray itu dilihat progresinya dari yang dulu ke sekarang itu dibandingkan chest X-ray bacaan minggu lalu sama minggu sekarang. Nah, metode ini belum bisa gitu. Walaupun ini ya ini agak spesifik di chest X-ray sih, tapi otongnya ke depannya ini adalah hal cukup menarik gimana cara bandingin dua gambar yang lalu sama yang sekarang gitu. Untuk nge-highlight perbedaannya seperti itu. Nah, dari remarks dari saya, walaupun ini metodenya cukup spesifik uh, ke apa radiological report generation, tapi menurut saya ini bisa dipakai juga di tas lain ya. Tapi ya mengingat kekurangan-kekurangan yang tadi sih. Tapi menurut saya beberapa tas yang mungkin uh, metode ini cukup berguna atau bisa cukup useful, yaitu pertama di mana tasnya itu objek-objeknya lah punya location yang fix atau uniform. Misalnya saya mau apa ya, mau anomaly detection gitu, anomaly detection suatu PCB. Nah, PCB ini misalnya orientationnya sama gitu kan, kan di apa di factory nge-scan PCB gitu. Nah, masing-masing bagian chipnya harusnya kan di sana-sana aja, mau variasi dikit. Nah, itu masing-masing chip itu bisa dibuat reportnya gitu. Masing-masing IC, masing-masing chip, masing-masing resistor. Nah, itu mungkin bisa useful ya di sana.
Kemudian kedua adalah di data bias towards small images ya. Ya, balik lagi dengan metode uh, ini mungkin bisa berguna. Nah, balik lagi, ini kan sebenarnya chest X-ray examination ini kan seperti anomaly detection ya, di mana sebenarnya lebih banyak normal images daripada abnormal images ya. Jadi karena Auto uh, describe metode ini salah satu highlightnya di sana, could be useful juga di metode seperti itu. Kemudian pasien yang captioningnya perlu lokalisasi juga, dan lokalisasi dan describe per regions itu juga cukup useful metode ini. Kemudian mungkin ada problem-problem lain yang bisa dipecah, yang bisa pakai strategi pecah yang ada dijelaskan tadi, itu bisa berguna juga. Tentunya pakai region explainability, kalau misalnya regionnya sudah bisa di-define secara eksak, itu bisa bagus explainability-nya. Dan tentunya interactivity and adaptability, karena bisa menentukan regionnya kita sendiri dengan menarik bounding box misalnya. Nah, demikian dari metode AMJI ini. Ya, saya harapannya, ya saya baca dulu ini cukup menarik ya, karena ini berkaitan dengan kerjaan ibu saya, dan ini mungkin bisa digunakan untuk metode-metode lain ya, karena saya melihat ini cukup universal sebenarnya. Walaupun ya sebenarnya supervisionnya mungkin agak laborius ya, karena perlu banyak label the bounding box, uh, dari teks per bounding boxnya ya, seperti itu. Tapi ya, semoga cukup useful bagi teman-teman. Ya, jadi if you have any questions or wants to discuss, silakan ya. Oke, thank you Agi buat presentasinya. Sangat menarik ya tentang text generation dari medical images. Ke teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan opini tertentu? Thank you Gi presentasinya. Eh, Penasaran sih sebetulnya. Tadi juga dibilang metodenya itu butuh strong supervision. Eh, Sebetulnya kan udah banyak nih arah-arah ke unsupervised learning, dan bisa juga pakai large language model itu sendiri untuk ngarahin, anggapannya ngarahin feature embeddingnya. Tapi apa in current state itu, apakah memang large language model itu belum bisa terlalu digunakan untuk ngarahin, nge-guide model, sehingga kita nggak perlu strong supervision seperti yang dilakukan sekarang gitu misalkan. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini pakai large language model sih. Oh ya, tapi large language model yang cukup lama lah, GPT-2. Tapi menurut Auto itu sudah cukup capable. Yang off the shelf GPT itu ada di pre-trained medical abstract. Nah, jadi sebenarnya large language modelnya ini ya sebenarnya nggak perlu di-train lagi sih, karena large language modelnya ini sudah punya expertise di bidang radiological report generation ini juga. Makanya sebenarnya yang ditrain dalam large language model ini itu bukan large language model secara keseluruhan. Jadi large language model itu yang ditrain itu cuma untuk alignment ini aja kok, alignment antara image feature dengan text feature-nya gitu. Nah, sebenarnya kan uh, beberapa minggu yang lalu kan saya udah pernah bawain ya yang pakai Blip2. Nah, Blip2 tuh kan language modelnya tuh di freeze gitu, benar-benar frozen, tidak ada yang di-train sama sekali, tapi yang di-train itu cuma konektornya aja. Nah, di sini ya sebenarnya di language model itu yang itu juga cukup dikit ya, cuman Jackson parameternya ini aja untuk nge-align visual feature-nya aja. Jadi sebenarnya capability language modelnya itu nggak ada di utak-atik gitu. Ya benar-benar ini language model yang pure knowledge-nya cuma dari PubMed abstract gitu ya. Tapi untuk biar bisa image feature-nya biar masuk, jadi harus di-train projection parameternya gitu.
Nah, tapi kalau yang serupa kayak Blip2 yang dulu yang nggak ada disentuh sama sekali parameter di dalam language modelnya, ya itu balik lagi itu challenge-nya gimana caranya nge-align visual feature dengan text feature-nya gitu. Nah, tapi mengenai strong supervision-nya itu mungkin lebih ke karena problemnya ini kok. Jadi problemnya ini kan maunya maunya kan uh, memprediksi spesifik anatomical region ya. Nah, kalau kita lihat problem ini lebih dalam, gimana cara kita detect specific anatomical region? Nah, mungkin author di sini kan pakai cara paling naif ya, yaitu pakai object detection atau bounding box regression lah gitu. Nah, dari bounding box regression ini ya tentunya perlu data bounding box gitu. Nah, itu yang dimaksud strong supervision di sini. Nah, jadi sebenarnya tidak terkait dengan language modelnya, tapi berkaitan dengan area yang mau dipas untuk jadi feature ke language modelnya. Itu yang perlu strong supervision di sini gitu. Jadi kalau mau unsupervised di sana, perlu di figure out gimana caranya agar suatu model vision, khusus vision, yang bisa langsung uh, detect anatomical region with supervision gitu, atau at least zero shot gitu. Yang mungkin bisa pakai off the shelf model, mungkin bisa model yang sudah kan ada beberapa chest X-ray uh, segmentation models gitu, atau enggak chest X-ray uh, anomaly detection gitu, langsung ada bondingnya gitu. Ya itu bisa dipakai off the shelf, tapi balik lagi ya untuk melatih itu in the first place ya butuh bounding box-nya gitu. Jadi itu mungkin tackle dari karena vision ya kayak gitu. Oke, thank you, Gi. Aku ada satu pertanyaan, Gi. Untuk image-nya itu kan setiap X-ray itu mungkin ada beda-beda gitu ya, kayak misalnya kalibrasinya segala macam gitu. Nah, apakah Hmm. metode ini atau pre-trained model ini sudah cukup robust untuk menangani image dengan configuration yang berbeda-beda untuk X-ray? Hmm. Oke, ya kalau di medical term itu namanya kontras gitu. Kadang kontrasnya beda-beda. Ibu saya sendiri aja kadang kalau baca CSX itu ada kontrol panelnya, itu bisa brightness-nya di-adjust, sharpness-nya di-adjust, kontrasnya di-adjust. Nah, tapi kalau di sini kan itu benar-benar harus di-figure out oleh modelnya itu sendiri ya, khususnya di object detector itu. Nah, kalau dari robustness-nya, kalau kita lihat dari score sih, uh, nah ini mungkin referensinya kurang satu aja sih, nah ini referensinya mungkin kurang satu human tuh gimana ya. Nah, Hmm. tapi kayaknya kalau dari sini, dari qualitative result at least, itu objek detektornya cukup bisa mendeteksi sih, cukup bisa robust terhadap variasi-variasi dari chest X-ray-nya ini. Tapi balik lagi, ini kan mereka cuma ngetes dan train tes di satu dataset ya. Hmm. Nah, nih, itu saya belum lihat datasetnya ini uh, lebih dalam karena datasetnya ini cukup di restrict aksesnya, perlu ada ikutin kursus itu untuk bisa akses datasetnya ini. Tapi ya masih unknown lah bagaimana generalization ke dataset lainnya. Nah, sebenarnya saya ada dataset di lokal dari chest X-ray radiological report juga dari Sensen, cuman pas jalanin ini ya kemarin masih belum berhasil karena environment-nya masih agak repot di setup ya. Ya, jadi menurut saya ya itu sesuatu yang perlu diinvestigasi lebih dalam sih. Karena balik lagi testing ini hanya dari satu dataset gitu. I see, I see. Mm-mm. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Oke,
BTW kalau misalnya kita mau treat image X-ray gini biasanya tuh kan kalau kita mau masukin transformer atau apa tuh biasanya kadang-kadang kita harus resize image-nya gitu. Kalau misalnya X-ray gini kita boleh nggak sih resize image-nya atau kita harus ngerjainnya di original input size? Oh, sebenarnya oke, kalau kita lihat dari human dulu ya, dari radiologist perspektif, kalau dari radiologist perspektif sih biasanya gambar-gambar ini, nah ini tergantung rumah sakit ya, karena ada rumah sakit yang pakai alatnya yang ada mediocre, itu resolusinya cukup rendah gitu. Hmm. Apalagi kadang kan banyak radiologis yang bisa kerja WFH kan, kadang-kadang karena keterbatasan technical skills atau keterbatasan teknis itu gambarnya tidak bisa full resolution gitu. Tapi kalau ya ibu saya sih udah pernah keduanya ya. Jadi kalau di rumah sakit itu ada di computer gitu, di computer tuh ya original image-nya itu kalau di zoom bisa magnification-nya cukup tinggi gitu. Tapi biasanya image-nya sekitar 2000 kali 2000-an gitu sih biasanya. Nah, biasanya yang di zoom itu kasus-kasus yang cukup sulit sih, yang agak fine gitu, uh, karakteristik abnormality-nya gitu. Tapi biasanya kalau di resize, kalau jadi 512 ke 512 untuk ya anggapannya untuk obvious obvious abnormalities itu kayak sudah cukup sih sebenarnya gitu. Jadi misalnya kalau yang di sini kita lihat sini pneumonia kan kita lihat parunya ini paru yang normal kan harusnya clear ya. Nah, ini kan paru yang normal harus clear. Kalau udah buta kayak gini, ya kayak itu udah cukup lah di one size 512 kali 512 gitu. Tapi kalau buku pemeriksaan pneumonia yang in-depth itu atau tuberkulosis yang ya lebih fine lah gitunya. Nah, mungkin kayak gitu kelewat. Nah, makanya ya dari feedback ibu saya, ini bisa digunakan untuk preliminary screening, tapi untuk fully automated report generation, masih perlu dokter untuk bisa zoom in lebih dekat lagi kayak gitu sih. I see, I see. Tapi enaknya tadi sih aku lihat Agi ada jelasin itu lumayan interaktif ya pre-train modelnya. Jadi kita bisa kayak nanya-nanya kayak ChatGPT juga tapi dengan kemampuan yang lebih terbatas ya untuk medical medical Oh, untuk interactivity-nya sebenarnya di sini konteksnya beda sih. Karena di sini konteks interactivity itu ini di Oh, resort ini. untuk ini ya, untuk apa? Kasih Konteksnya region bisa ya, gambar kasih sendiri. region ya. Oh, Ya, regionnya yang interaktif. jadi kita sama sekali nggak bisa misalnya kayak mau mau tanya, oh kita mau tanya spesifik di bidang A, B, C gitu. Terus kita tanya terus large language modelnya bakal limited the answer gitu. Oh, sebenarnya bisa sih kok. Karena kita lihat lagi, tunggu saya liatin yang di overall ininya. Nah, ini kalau kita bisa lihat, kan strukturnya ini GPT-2 namanya ya. Nah, kalau kita lihat visual language model yang sekarang, yang multimodal, yang VLM, itu kan VLM-nya bisa dikasih apa? Bisa dikasih static tokens itu, uh, misalnya kayak VLM kemarin, this image contains, nah itu jadi input language model-nya, tapi juga ada tense sama visual figure-nya gitu. Nah itu nanti dilanjutin sama modelnya. This image contains a cat gitu misalnya. Nah di sini tuh sebenarnya possible juga sih, karena di sini decoder ini kan cuma start of token aja, jadi benar-benar kosong gitu. Nah attempt-nya start of token apa start start token sama image-nya gitu, baru dipredik atau regressive network-nya kan. Ya kalau mau kayak gitu bisa aja sih. Misalnya kayaknya sudah select a specific region gitu kan misalnya. Nah, bisa select specific region. Nah, di situ mungkin di language model itu kita kasih input di awalnya. This seems to be this region seems to have signs of tuberculosis, but I am having doubts whether bla 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 gitu. Nah, nanti itu bisa dimasukin ke input ke language modelnya juga. Nanti language modelnya ya masih
ngasih output lanjutinnya gitu. Nah, itu bisa dimasukin lagi ke language modelnya pakai visual feature yang sama, ya jadinya ya conversational model juga jadi gitu. Ya, harusnya GPT naturally bisa ini sih, bisa interaktif kayak gitu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya ini aja sih, kan bisa apps ini jadi sebenarnya visual feature injection gitu. Jadi untuk ChatGPT cara kerjanya kan sebenarnya ya in a nutshell, kata respon sebelumnya itu dimasukin jadi input untuk input berikutnya gitu Jadi konteks untuk tambahan. chatbot. Ya. Ya, konteks tambahannya gitu. Kayak bisa follow conversation kan dia, follow konteksnya gitu. Hmm. Ya, tapi mungkin ya limitationnya harus ya balik lagi LLM language model ini bisa ganti ke language model yang udah instruction tuning ya. Kayak gitu mungkin bisa lebih bagus lagi responnya. Tapi balik lagi kita maunya language model yang sudah di pre-train in a specific domain gitu. Contohnya kayak ini di PubMed abstract gitu. I see ya. Oke, thank you Ya Agi bisa untuk sih. jawabannya. Hmm. Oke, dari teman-teman lain apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Agi buat presentasi malam hari ini. Paper yang menarik sebenarnya untuk aplikasi di bidang medis, yang terutama untuk data-data yang butuh tingkat akurasi lebih tinggi dan lebih classified ya. Hmm. Lebih terstruktur gitu. Iya. Hmm. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya harusnya, karena kita bakal balik ke cycle yang kayak biasa aja. Minggu Thank depan you. WG ya? Mm-mm. Oke ya, oke. Oke, bye-bye semuanya. Bye. Thank you. Thank you ya.